Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas K9 Polri memberi makan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang terdampak banjir bandang. Takut aksi bejat diketahui keluarga, anak laki-laki dibunuh tetangganya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Gubuk yang diduga jadi konsumsi dan transaksi narkoba di Medan digerebek dan dibakar polisi. Sejumlah warga dan personil kepolisian di Kabupaten Tapanuli Tengah mengolah kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menjadi sarana penyeberangan atau getek. Pasalnya jembatan penghubung di dusun putus tersapu banjir. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, terputusnya jembatan penghubung membuat sejumlah masyarakat dan personel Brimopolda Sumatera Selatan bahu-membahu mengolah kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menjadi getek sebagai sarana penyeberangan. Hal itu dilakukan akibat jembatan putus, ratusan warga kesulitan untuk menyeberang. Dan hasil pertanian warga pun tidak bisa terjual. Dan dengan kehadiran dari Satuan Brimob dalam beberapa hari ini sangat membantu masyarakat yang menyeberang jembatan ini karena ada alat transportasi yang sudah disediakan dari Brimob, yaitu ada 1 unit perahu karet yang setiap hari beroperasi untuk membantu masyarakat yang menyeberang keluar masuk. Masyarakat desa Parjali Tohan baru berharap agar pemerintah secepatnya membangun kembali jembatan ini lantaran jembatan ini merupakan akses satu-satunya menyeberangi sungai. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sebulan berlalu. Namun hingga kini warga mengaku kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kegiatan mengantri air bersih ini sudah jadi kegiatan sehari-hari korban banjir bandang di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka terlihat antusias untuk menampung air dari truk tangki air bersih yang disiapkan oleh relawan. Tidak sedikit dari warga mengeluh lantaran kesulitan untuk mencari air bersih yang akan mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak. Seperti Masda Lena Sinaga, air bersih yang ia dapatkan hanya digunakan untuk memasak. Sedangkan untuk mandi dan mencuci pakaian, mereka memilih untuk pergi ke sungai, walaupun air sungai sedang keruh. Masyarakat berharap agar pemerintah segera memperbaiki aliran air dan mereka mendapatkan air bersih. Airnya, karena dari gunung mati. Oh, sumur pun tertimbun Bu ya? Iya. Oke Bu, berarti Ibu selama ini sebelum didistribusikan air bersih ini dapat air untuk masak? Iya, ini. Oh, Dari sini lah. kalau untuk nyuci gitu Bu? Ke sungai lah. Oh, ke sungai. Airnya gimana Bu di sungai Bu? Airnya di SMK. Keruh airnya? Iya. Oke Bu. Sudah 3 hari berturut-turut relawan ini memberikan air bersih pada korban banjir sebanyak 20.000 liter per hari. Membantu masyarakat untuk kebutuhan air bersih ya. Tadi kita beberapa kali itu masuk ke gang-gang kecil di rumah warga yang ada di belakang itu memang belum banyak bantuan air bersih yang masuk ke sini. Artinya masyarakat apa Bang? Kemudian komentar masyarakat? Ya, alhamdulillah masyarakat itu mulai sekarang ya sudah mulai ke masuk tahap transisi atau mulai berkebutuhan itu mandiri gitu. Jadi mulai memasak, mencuci dan beraktivitas itu sudah mulai mandiri ya. Banjir yang menyapu 3 desa, yaitu Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol di Kecamatan Batang Toru pada 25 November lalu menyisakan banyak permasalahan. Salah satunya permasalahan air bersih. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Petugas gabungan Kota Tanjung Balai menggelar razia tempat hiburan malam dan hotel melati menjelang perayaan akhir tahun di sejumlah lokasi. Namun diduga informasi razia telah menyebar, beberapa tempat hiburan yang didatangi petugas malah tidak sedang beroperasi.
Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, BNN Kota, Polisi Militer, dan Paminal Polres Tanjung Balai mendatangi pusat hiburan malam yang berada di Jalan Sudirman. Kedatangan petugas karena tempat tersebut dianggap melanggar batas operasional. Sejumlah pengunjung langsung bubar tanpa sempat dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, petugas menyisir sejumlah hotel. Para penginap diminta menunjukkan identitas serta tes urin. Dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak terdapat pengunjung hotel yang terindikasi positif narkoba. Razia tempat hiburan malam dan penginapan menjelang akhir tahun ini digelar untuk mengantisipasi praktek penyalahgunaan narkoba, kejahatan kriminal maupun praktek prostitusi terselubung. Tempat penginapan, namun sampai saat ini hasilnya negatif, masih menunggu, masih proses, tetapi ada beberapa tadi yang negatif, kemudian ada beberapa tempat hiburan malam yang saat ini kosong. Mengenai pusat hiburan yang melebihi waktu operasi, Pak, gimana? Ya, waktu operasi tadi ada beberapa yang kami himbau untuk dihentikan dan Sementara itu, pemerintah daerah Tanjung Balai mengimbau agar tidak euforia dalam perayaan Tahun Baru sebagai bentuk simpatik atas terjadinya bencana alam di Pulau Sumatera. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Gubuk yang diduga jadi konsumsi dan transaksi narkoba digerebek polisi. Namun terlihat ada aktivitas. Sebelumnya di media sosial beredar seorang pria yang terekam kamera menghisap sabu-sabu di gubuk pinggiran sungai. Petugas Mapolsek Sunggal pada Sabtu petang mendatangi kawasan Jalan Setiabudi Gang Famili. Gubuk itu berada di pinggiran sungai, kawasan padat penduduk. Saat didatangi, polisi tidak menemukan aktivitas konsumsi maupun transaksi narkoba. Namun ditemukan plastik dan alat bekas alat hisap sabu. Setelah berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat, polisi akhirnya memusnahkan gubuk dengan cara dibakar. Beberapa warga sempat diminta informasi identitas para pengguna yang kerap mendatangi lokasi itu. Kami didampingi Kepling langsung menuju ke TKP, bahwasannya tidak ada orang dan baket dari masyarakat bahwasannya tempat ini digunakan sebagai tempat memakai narkoba. Tindak lanjutnya gimana, Dan? Untuk tindak lanjut, nama bandara sudah kami kantongi, kami sekarang melanjutkan untuk lidik daripada bandar tersebut. Kalau untuk baraknya sendiri, Dan? Untuk baraknya langsung kami bakar. Sebelumnya beredar di media sosial seorang pria terekam kamera menghisap sabu-sabu di sebuah gubuk pinggiran sungai. Dalam narasi yang beredar menyebutkan aktivitas itu meresahkan dan telah dilaporkan ke polisi namun belum ditanggapi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Petugas dari Baharkam Polri memberi makan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Beberapa ekor anjing dan kucing pun terlihat lahap menikmati makanan yang diberikan oleh petugas. Petugas unit K9 SAR Baharkam Polri tampak memberikan pakan hewan peliharaan masyarakat seperti anjing dan kucing pada Sabtu sore. Ia mendatangi satu persatu rumah warga korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat kondisi hewan-hewan di sana. Beberapa ekor peliharaan masyarakat pun terlihat melahap pakan yang dibawa oleh petugas. Pemilik hewan ini mengaku kesulitan untuk memberi makan peliharaan mereka imbas banjir bandang dan tanah longsor menerjang pada 25 November lalu. Pemberian pakan hewan peliharaan masyarakat ini dilakukan di sela-sela melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan korban banjir bandang dan tanah longsor. Tipe Satwa Kor Sabara Bagampori pada tanggal 27 Desember 2025 di Desa Tuka, Tapanuli Tengah telah melaksanakan pemberian pakan untuk K9 dan kucing-kucing yang terdampak banjir. Akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah pada 25 November lalu, sejumlah hewan peliharaan warga pun harus merasakan dampak dari bencana alam ini sehingga kesulitan untuk mencari makan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah.
Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.